Di lembah ini, dia baru saja mengilhami lapisan jimat bilah terbang. Ia merasakan bilah tak terlihat yang terbuat dari aura bersiul dari ujung jari, langsung memotong pohon cemara setebal cekungan wajah di depannya. Melihat pohon yang lebat tiba-tiba dipotong secara diagonal, kemudian bagian atas batang dengan cabang-cabang yang lebat runtuh. Sesaat, sejumlah besar burung dari daun pohon terbang ketakutan, dan beberapa tupai yang ketakutan juga melarikan diri. Tama sendiri terkejut dengan kekuatan yang kuat, namun, ini belum berakhir. Setelah bilah memotong pohon cemara pertama, melanjutkan ke belakang, dan kemudian memotong 3 pohon, ke pohon kelima, kekuatan bilah penusuk jiwa berkurang banyak, batang pohon terpotong setengah, yang akhirnya menghilang. Dan di depan Tama, 4 pohon runtuh dengan keras, hutan lebat, tiba-tiba mengosongkan area yang luas. Dia melihat pemandangan di depannya, dan melihat kerang raksasa yang tidak berbahaya di tangannya. Bergumam, benda ini, hanya 1 lapisan yang memiliki kekuatan seperti itu. Jika 10 lapisan, bukankah itu akan memotong lusinan pohon dalam 1 nafas? Dia juga bertanya-tanya apa efek kekuatan menebang lusinan pohon besar dalam 1 napas jika digunakan pada logam dan batu. Jadi, dia segera mencari batu sebesar gajah dewasa dan dipisahkan oleh jarak beberapa lusin meter, dengan keras membuat pisau penusuk jiwa 10 lapis. Pada saat ini, dia hanya merasa seolah-olah 30% dari energi spiritual di tubuhnya telah terkuras sekaligus, diikuti oleh ledakan energi spiritual yang sangat kuat yang meledak di depannya. Beberapa saat kemudian, batu itu, seolah-olah diledakkan oleh bahan peledak yang membuka gunung, meledak, benar-benar hancur menjadi batu pecah yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di langit. Suatu saat, runtuhnya puing-puing debu memenuhi sekitarnya, hanya menutupi langit. Tama berdiri di tempat dan mengalami hujan puing-puing yang berlangsung selama beberapa detik. Setiap potongan puing membawa kekuatan besar dan memotong pakaian Tama menjadi compang camping. Untungnya, tubuhnya melalui aura, serta sejumlah besar pil peremajaan untuk memperkuat, telah lama sekuat baja. Jika tidak maka akan benar-benar dihancurkan hanya dengan pukulan untuk tujuan yang baik. Setelah hujan puing-puing hancur, Tama menatap tercengang di lokasi asli batu itu. Sebelum itu menjadi besar, tetapi sekarang, tempat itu kosong. Dan gunung di belakang batu besar, juga menghancurkan lubang selebar sekitar 1 meter, sekitar 3 atau 4 meter. Hati Tama sangat terkejut, tetapi juga sangat senang. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Yoshua anak itu memang sedikit beruntung. Untungnya aku pergi ke Gunung DR sebelumnya, tidak berpikir untuk memperbaiki tubuh pedang penusuk jiwa seperti itu. Kalau tidak, jika di Gunung DR untuk memberi mereka pukulan seperti itu, aku khawatir dia bisa langsung menghilang bersama dengan komandan pertempuran dan tentaranya. Angin puyuh, dia juga melepaskan ide untuk terus mencoba urutan badai petir 10 lapis. Dengan efek 10 lapis pedang penusuk jiwa, 10 lapis guntur memerintahkan untuk menarik guntur surgawi, takut seluruh orang Aurus Hill akan tercengang. Dengan pemikiran ini, Tama buru-buru menyingkirkan 2 jimat spiritual, dan kemudian dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Kembali ke Villa Elsa, dia berganti pakaian, dan meminta Devano untuk mengatur seseorang untuk mengiriminya setelan baru, sebelum meninggalkan Villa Elsa dan mengemudi kembali ke kota. Dalam perjalanan, dia menerima telepon dari Johan. Di telepon, Johan berkata, "Tuan Renza, James dari Amerika terakhir kali, datang kepada saya lagi, mengatakan dia ingin menghabiskan 5 miliar lagi, memohon untuk bertemu Rudy dan Anda." Lagi, Tama tersenyum dan berkata dengan santai, "Jangan memperhatikannya, biarkan dia kembali ke tempat asalnya." Johan segera berkata, "Oke, kalau begitu aku akan menyuruh seseorang mengusirnya." Bagi Tama, pertama kali dia bertemu James adalah untuk membangkitkan nafsu makannya, atau bahkan nafsu makannya.
Karena nafsu makannya sudah meningkat, tentu saja dia tidak perlu merawatnya. Pada saat ini, rumah klasik Jakarta. Sinta sudah makan di kotak emas selama 2 hari dan 4 kali makan. 4 kali makan, dia tidak menunggu Tuan Renza yang memiliki pertemuan sepihak muncul. Menunggu selama 2 hari tidak menghabiskan kesabarannya, tetapi nafsu makannya agak tak tertahankan ketika dia makan jamuan penuh ini selama 4 hari. Untuk menjaga bentuk tubuhnya dan juga untuk menjaga kesehatannya, dia biasanya sangat memperhatikan pola makannya. Meskipun dia bukan seorang vegetarian, dia memiliki kontrol yang sangat jelas atas daging. Dia jarang makan daging merah, dan jarang makan makanan laut mentah, dan biasanya makan ayam rendah kalori. Tapi di tempat seperti Classic Mansion, ayam adalah salah satu bahan yang paling tidak menarik, jadi satu-satunya yang ada di meja adalah sup yang terbuat dari ayam. Tapi sup ini biasanya digunakan untuk memasak bahan-bahan yang sangat mahal itu. Misalnya, sirip hiu, abalone, jamur, yang merupakan bahan-bahan kelas atas yang sangat dihormati dalam masakan Indonesia. Tapi ini benar-benar sulit untuk dia telan. Ratusan ribu dolar per meja tingkat tertinggi dari perjamuan Classic Mansion, menurutnya, adalah meja besar protein berkualitas buruk, serta paket asam urat yang tepat. Dia merasa bahwa jika dia terus makan seperti ini, cepat atau lambat dia akan menderita anoreksia. Jadi, dia menyapa pelayan dan bertanya, "Halo, bisakah Anda meminta ruang belakang untuk membuatkan saya salad ayam? Taruh saja beberapa sayuran salad dan dada ayam yang dimasak putih, dan sedikit saus salad." Pelayan berkata dengan hormat, "Maaf Bu, kami tidak memiliki salad ayam. Kami memiliki tuna sirip biru dengan salad kaviar, salad sashimi lobster Australia, salad truffle hitam foie gras, dan salad sashimi ikan buntal. Apakah Anda ingin memilih salah satu dari sini?" Sinta hanya merasa kepalanya sebesar ember, dan nama-nama bahan tersebut membuat perutnya mual mendengarnya. Jadi dia berkata tanpa daya kepada pelayan, "Lupakan saja, kamu pergi dan sibuk." Setelah itu, dia berdiri dan berkata kepada Martha dan yang lainnya, "Kalian luangkan waktumu, aku akan keluar dan melihat apakah ada makanan ringan lokal di dekat sini." Martha berkata, "Nona, saya akan menemani Anda." Beberapa pengawal wanita juga berdiri dan berkata dengan satu suara, "Nona, kami akan menemanimu." Sinta melambaikan tangannya dan berkata, "Jika kita semua pergi sebelum meja ini disentuh, bagaimana kita bisa kembali besok? Jika orang-orang di sini melihatnya, mereka pasti akan menganggapnya aneh." Setelah mengatakan itu, dia berkata, "Kamu tidak perlu mengikutiku, aku akan keluar sendiri, aman, aku akan baik-baik saja." Yang lain tahu temperamen Sinta untuk mengatakan satu hal dan mendengar ini, mereka tidak banyak bicara dan hanya bisa menyetujuinya. Sinta keluar dari kotak dan berjalan ke pintu masuk Classic Mansion, tepat pada waktunya untuk melihat beberapa pelayan menghentikan seorang Amerika. Orang Amerika itu terus memohon, "Tolong bantu saya berbicara dengan Tuan Johan lagi. Saya datang jauh-jauh dari Amerika Serikat dengan penuh ketulusan. Jika Tuan Johan dapat membantu saya meminta Tuan Rudy untuk bertemu, saya bersedia memberinya 10 miliar. Jika Anda tidak bisa, bahkan jika Anda bisa bertemu dengan Tuan Renza itu." Ketika Sinta mendengar kata Tuan Renza, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit, bergumam dalam hatinya, "Tuan Renza, aku ingin tahu apakah ada hubungan dengan Master Renza itu." Orang ini berlari dari Amerika Serikat, memberikan 10 miliar untuk memohon untuk melihat seseorang. Ini juga benar-benar tidak dapat dipercaya. Bahkan untuk melihat Warren Buffett, tidak menghabiskan sebanyak 10 miliar, bahwa Tuan Rudy dan Tuan Renza, pada akhirnya, apakah mereka ilahi? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.